Oke, selamat pagi para pemirsa TJ Energy Channel yang berbahagia. Kembali bersama kami dalam bincang-bincang tentang energi nasional. Yang mana pada kesempatan kali ini kita mengambil isu bagaimana mengurangi impor LPG. Yang kita tahu masalah LPG ini menjadi beban pemerintah yang luar biasa karena impor LPG ini semakin hari semakin tinggi dan tentunya menjadikan beban yang berat bagi keuangan negara. Sampai-sampai Presiden kita Bapak Joko Widodo berupaya bagaimana menurunkan impor LPG ini untuk menstabilkan keuangan negara. Nah, pada kesempatan ini kita ketemu dengan pakar energi dan kelistrikan nasional. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Tumiran. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Janu. Kita Sehat ketemu ya? lagi, ya. Ini luar biasa. Dan satu lagi yang mungkin baru kali ini hadir di TJ Channel, Bapak Dr. Insinyur Sarjia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Janu. Terima kasih diundang di sini. Ya, terima kasih. Ini kita bincang-bincang tentang energi ini, khususnya pada isu yang baru-baru ini menjadi isu nasional, yaitu seberapa besar impor LPG ini semakin hari semakin naik. Nah, ini hal yang tidak mudah. Sampai-sampai tadi saya katakan Presiden Jokowi menginstruksikan bagaimana kita mengurangi impor LPG ini untuk ketahanan energi kita. Karena semakin besar energi ini, maka devisa negara akan semakin terganggu. Oke, kita lanjut aja dengan bincang-bincang kita ini. Mungkin Pak Dr. Insinyur Tumiran, silakan. Gimana sih caranya? Bapak sudah mengkaji, ya, Bapak berdua ini sudah mengkaji tentang bagaimana menurunkan impor LPG ini. Tentunya akan sangat berguna bagi kita semua. Silakan Pak Tumiran. Baik, Pak Janu, terima kasih. Selamat pagi kembali nih buat pemirsa TJ Channel ya. Hari ini kita akan sharing, saya bersama rekan kolega kami yang selalu meneliti ya untuk mengetahui bagaimana kondisi bisnis LPG di Indonesia gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu di Indonesia kalau LPG yang dipakai sehari-hari itu sebagian besar adalah impor. Kemudian sebagian besar juga LPG yang dikonsumsi oleh masyarakat itu masih dalam bentuk subsidi. Ya, jadi karena kedua hal ini pasti menjadi beban negara. Kemudian juga sekarang ini kita kan mau menuju energi transisi. Bagaimana energi transisi itu mengurangi ketergantungan terhadap unsur fosil supaya kita clean gitu. Tapi terlepas dari kedua hal tadi, kalau kita lihat Pak ya, kami punya gambar nih hasil investigasi kami ya dari sejak 2015 sampai 2020 gitu ya. Itu ternyata volume impor kita yang warna kuning itu meningkat terus gitu. Ya, volume impor kita meningkat terus gitu ya. Jadi kalau impor meningkat berarti menyedot devisa negara. Sementara produksi LPG dalam negeri ternyata trennya terus menurun. Ya, itu angkanya menurun gitu. Jadi kalau ini berlanjut terus menuju 2025, menuju 2030 tanpa ada pengurangan yang signifikan, ya beban negara akan terus meningkat gitu. Jadi maka kita sepakat dengan upaya Presiden bahwa impor ini harus dikurangi. Tapi harus ada langkah-langkah gitu nih. Pak Sarjia ini juga punya data, mungkin bisa sharing Pak Sarjia untuk tentang bagaimana konsumsi LPG ini yang terus meningkat.
Ya, terima kasih Pak Temeran, Pak Janu ya. Jadi seperti tadi mungkin Pak Temeran sudah sampaikan kecenderungan konsumsi LPG meningkat ya karena menjadi kebutuhan harian ya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar lifestyle mereka karena kebutuhan memasak juga menjadi bagian dari tingkat kesejahteraan. Artinya konsumsi LPG akan meningkat, sementara kalau produksi dalam negeri seperti yang kita lihat di dalam grafik ini ya. Jadi konsumsi yang meningkat tetapi tidak diimbangi dengan produksi dalam negeri yang meningkat, malah justru menurun. Artinya kemudian impornya akan meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini dari data beban negara akibat dari impor LPG, kita lihat di tahun 2020 itu sudah mencapai 37,6 triliun ya. Jadi dari sisi komponen impor LPG-nya ya. Nah, kemudian kalau secara rata-rata, jadi di situ persentase atau subsidi LPG bertambah dalam 5 tahun terakhir ya, 64,3%. Kemudian kalau dari sisi tadi salah satu permasalahannya itu bukan hanya karena masalah ini impor yang kemudian menggerus devisa negara, tetapi juga ternyata sebagian besar LPG yang dikonsumsi itu adalah bersubsidi. Nah, ini kan kemudian menjadi semakin double bebannya ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi datanya ini variasinya antara 86,7 sampai 90,4% dalam 5 tahun terakhir, sehingga kemudian subsidi LPG ini berkisar 25 sampai 58 triliun Pak Temeran, Pak Janu ya. Jadi ini bisa dibayangkan kalau kemudian dalam 5 tahun ke depan tidak ada upaya untuk kemudian mengurangi devisa untuk impor dan kemudian juga mengurangi subsidi, bebannya akan semakin bertambah. Kalau kita lihat kan trennya linear lah penambahannya. Mungkin itu gambaran. Nah, sebelum dilanjut Pak, kita ingin tahu sebetulnya konsumsi LPG ini kebanyakan di industri atau rumah tangga atau yang lain. Oke, jadi kalau kita lihat di konsumsi LPG kita itu kan sebagian besar yang subsidi ya Pak ya. Yang subsidi itu adalah rumah tangga Pak. Jadi rumah tangga yang kemudian tadi desainnya misalnya 3 kg yang untuk kelompok tidak mampu, tetapi kan kemudian karena berbagai hal sehingga akhirnya 90% tadi ternyata dikonsumsi sebagai LPG subsidi, tetapi yang konsumsi tidak bisa dibedakan lagi mana yang sebenarnya membutuhkan support subsidi atau tidak. Nah, mungkin itu Pak sebagai gambarannya. Ya, jadi kalau lihat data Pak ya, itu yang kami tayangkan itu, jadi pembelian LPG di 2020 itu total kira-kira 8 juta metrik ton. Dari 1,6 itu juta metrik ton itu produksi dalam negeri, 6,4 juta metrik ton itu impor. Kemudian di penjualan itu ternyata hanya 0,9 yang juta metrik ton non subsidi, 7,1 juta metrik ton itu dalam keadaan subsidi. Sehingga implikasi bisnis ini di dalam jangka panjang itu akan mengganggu pada devisa negara, betul Bapak tadi, beban subsidi juga. Ya tentu kalau kita bicara transisi menyebabkan kontribusi emisi yang meningkat ya. Kemudian ya ada kemungkinan melemahkan potensi ketahanan energi nasional gitu. Jadi ini harus ada langkah-langkah ke depan untuk mengatasi ini gitu. Gak bisa kita biarkan terus berlarut-larut seperti berjalan sekarang. Nah, menurut kajian yang sudah Bapak lakukan, sebetulnya arahnya kemana ya? Artinya kita mengurangi impor LPG ini untuk mensubstitusi yang mana? Ya, jadi sebelum masuk ke sana Pak, supaya ada gambaran, ini kami juga membuat suatu proyeksi ya, sampai di 2025 ya. Ternyata di 2025 itu kita kalau menurut proyeksi impor kita akan meningkat sampai 10,8 juta metrik ton ya. Kemudian produksi kita ya tidak ada kenaikan yang signifikan, konsumsi kita akan meningkat gitu. Jadi memang terjadi peningkatan pengeluaran devisa dan terjadi peningkatan subsidi gitu ya.
Jadi cara lain yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah pemampatan LPG di rumah tangga diganti dengan memanfaatkan listrik untuk masak di rumah tangga. Kami sudah melakukan hitung-hitungan, nanti Pak Sarjo bisa cerita lebih banyak ya, bagaimana angka konversi. Ternyata penggunaan listrik ini lebih efisien, lebih murah dibandingkan dengan harga LPG tanpa subsidi untuk rumah tangga. Kalau kita lihat konversi ya, sekarang kan harga LPG semakin naik. Ini semakin murah karena pemerintah masih memberi subsidi gitu ya. Tapi subsidi kan menjadi beban kita semua. Tentu ada cara nanti dengan menggunakan kompor listrik itu akan memberi manfaat yang lebih banyak. Masyarakat juga akan menghemat, pemerintah akan menghemat, impor LPG juga berkurang, ya kan? Nah, masalah subsidinya nanti diatur lebih lanjut tentu kepada listrik. Mungkin Pak Sarjo bisa cerita banyak itu tentang bagaimana proses konversi ini atau pemanfaatan kompor-kompor listrik ini, Pak Sarjo ya. Ya, terima kasih Pak Temiran. Jadi Pak Janu dan pemirsa TG Channel, ini kalau kita lihat bagaimana LPG itu kemudian nanti bisa digantikan ya atau dikonversi, itu kan arahnya tadi yang lebih efisien. Kalau kita lihat proses konversi itu kan ketika sudah menjadi listrik akan jauh lebih efisien menjadi bentuk energi yang lain. Nah, kita lihat di sini jadi bagaimana ketika nanti LPG itu kemudian bisa dikonversi dengan dengan energi listrik. Jadi pakai kompor listrik, kita ada beberapa jenis teknologi sebenarnya Pak, karena yang berkembang selama ini kan diawali dari misalnya kompor listrik filamen yang mungkin Bapak Ibu pemirsa atau semua ini kita paham. Selama ini mungkin lebih paling umum itu misalnya filamen ya, karena di rumah-rumah biasanya udah biasa ya. Jadi listrik berupa filamen itu wattnya mungkin berkisar sekitar 600 voltan ya. Kemudian berkembang yang sekarang mulai banyak ini juga adalah kompor listrik infrared dengan daya yang lebih tinggi 1000 sampai dengan 1500. Dan kemudian terakhir gaya hidup yang mungkin semakin tinggi tuntutannya dan juga kenyamanan ini, kemudian ada kompor listrik induksi dengan daya yang semakin tinggi lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari sisi harga, karena filamen teknologinya paling sederhana, dari sisi harga juga paling murah ya. Kemudian berkembang infrared, tetapi kemudian teknologi terakhir sampai ke induksi, harganya memang jadi semakin tinggi. Tetapi tadi kenyamanan dan sebagainya mungkin lebih tinggi. Nah, kemudian tadi salah satu isu ketika kita misalnya nanti memilih jenis teknologi apa yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menggantikan LPG itu, salah satunya adalah mengenai alat masaknya. Kenapa? Karena kemudian alat masak ini sangat berkaitan dengan nanti apa yang available saat ini itu ya. Nah, jadi kalau tidak di sini, ketika bentuknya filamen atau infrared, memang kemudian banyak alternatif alat masak yang bisa dipakai, termasuk yang ada sekarang misalnya berbasis stainless steel, aluminium, kemudian mungkin keramik dan sebagainya. Ini saya kira yang banyak beredar. Nah, kalau kemudian nanti misalnya berbasis kompor listrik induksi, maka kemudian memang jenis alat masaknya sudah tertentu dengan berbasis stainless steel dan desainnya memang sudah tertentu. Nah, ini saya kira dari sisi alternatif teknologi kompor listrik yang kemudian bisa digunakan untuk mengkonversi LPG. Nah, kemudian sampai ke konversi Pak Temiran sekalian. Ya, lanjutkan Pak, silakan Pak. Nah, jadi tadi karena salah satu alternatif tadi memang kemudian kompor induksi, karena kompor induksi ini memang dari sisi teknologinya sudah paling advance, efisiensinya juga sudah paling tinggi ya, karena kemudian di sana dari sisi kenyamanan orang mungkin jauh lebih tidak terasa panas ketika infrared dan filamen kan terasa panasnya. Nah, kemudian kita mungkin di sini kita akan menunjukkan salah satu tadi teknologi berbasis kompor induksi yang kemudian kita jadikan sebagai referensi paling terakhir atau paling mutakhir itu. Kalau kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan konversi dari LPG, maka kemudian yang jadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira 1 kilogram atau mungkin sekian kilogram LPG sesuai dengan
ukuran tabung yang ada saat ini, itu kira-kira kalau nanti dikonversi menjadi energi listrik atau berbasis kompor induksi, kira-kira konversinya seperti apa? Jadi kita lihat di sini misalnya 1 kg itu untuk kompor induksi yang kapasitas 600 watt itu setara dengan 7,94 kWh. Nah, karena kompor induksi kan juga ukurannya berbeda-beda. Semakin kecil ukuran artinya nanti butuh waktu lebih lama untuk memasak, karena kemudian energi panasnya lebih sedikit ya. Semakin besar kapasitasnya berarti nanti makin cepat, tetapi kemudian di situ kita lihat juga dari sisi konversinya. Karena secara umum ketika kita bicara mengenai kapasitas, semakin tinggi kapasitas, efisiensi konversinya biasanya semakin baik gitu ya. Jadi di situ 1 kg LPG itu nanti kemudian bisa setara dengan misalnya sesuai dengan ukurannya, rata-ratanya adalah 7,42 kWh ya. Kemudian kalau untuk ukuran yang 12 kg di situ rata-rata ininya ketika dikonversi adalah 89,606 kWh. Ini adalah nilai konversi tergantung pada efisiensi kompor yang digunakan, artinya kapasitas kompor yang digunakan. Jadi di sini boleh kita katakan bahwa kalau dari sisi efisiensi kompor LPG rata-rata adalah 49,19%. Kemudian kalau kompor induksi rata-rata adalah 80,76%. Artinya apa? Memang dengan menggunakan kompor induksi itu konversi dari energi primernya atau dari jenis energi asal ke energi akhir itu jauh lebih tinggi nilai efisiensinya dengan 80,76. Nah, kemudian kalau kemudian kita lihat dari si waktunya, karena kan orang biasanya memilih teknologi konversi itu tidak hanya mungkin energinya yang efisien, tetapi juga kenyamanan dari sisi waktu masaknya. Nah, kita lihat di sini misalnya ketika kita lihat dari sisi perbandingan waktu masaknya ya. Jadi kalau dengan LPG itu di situ untuk memanaskan 1 liter air itu dibutuhkan 250 detik. Jadi pakai kompor LPG ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kompor induksi dengan berbagai ukuran kapasitas, maka yang paling kecil kapasitasnya butuh waktu lebih lama. Semakin besar kemudian makin butuh waktunya lebih pendek. Jadi kita lihat di situ misalnya yang setara dengan LPG itu kemudian sekitar 1600 watt, yang 2000 watt lebih cepat lagi ya. Jadi dari sini kalau kemudian kita ingin mengkonversi dengan teknologi kompor induksi, maka kemudian supaya kenyamanan itu masih bisa dijaga dari sisi waktu masaknya, maka minimal dari sisi ini adalah 1600 watt atau lebih tinggi. Mungkin itu Pak gambarannya. Tambahan lagi Pak Janu ya. Jadi kalau apa yang disampaikan tadi dari riset kita itu, penelitian kita memang tergambarkan gitu bahwa pemakaian kompor itu bisa mengatur tentang penggunaan energi. Satu. Yang kedua juga dari pengamatan kami itu ternyata kepentingan safety, keamanan ya kan. Jadi kalau gas itu kadang-kadang bisa bocor atau diganjal ya memang jarak kecil resiko terbakar, tapi kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau pakai listrik ini kan safety, pengaman itu kan disiapkan. Jadi kalau misalnya over atau ada konslet itu otomatis sistemnya kan terhenti. Ya ini adalah dari segi safety untuk keamanan masyarakat. Tapi dari segi manfaatnya tadi kalau kita lihat ini ya efisiensinya lebih baik. Ya efisiensi lebih baik dalam arti dua hal. Efisiensi konversi, efisiensi yang kedua adalah penghematan ya. Penghematan dari penggunaan kompor dibanding dengan biaya yang dikeluarkan tadi Pak. Oke Pak Sarjia dan Pak Tumiran, di dalam penelitian ini kita kembali lagi pada hasilnya, ada hasil. Artinya kalau kita memakai kompor induksi itu sebetulnya penghematan rupiahnya itu seberapa besar dibandingkan dengan kompor listrik yang biasa ya, juga dengan LPG tadi. Nah, karena masyarakat itu ingin tahu yang penting kan rupiahnya. Betul ya Pak. Betul. Jadi kalau rupiahnya jelas sekian, sudah nanti masalah lain yang penting efisien dulu. Iya. Ya kan? Kalau aman so pasti. Ya. Kalau aman kompor induksi pasti dari kesekian jenis
alat masak tadi yang paling aman ya memang kompor induksi. Iya. Ya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Janu. Pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kalau kita bicara implementasi, ujung-ujungnya mesti masalah ekonomi atau masalah penghematan uang ya. Jadi betul sekali kita bicara dari sisi konversi LPG ke listrik, maka kemudian salah satu hal yang utama kita lihat adalah kira-kira potensi penghematan yang nanti akan dirasakan oleh konsumen ya. Nah, kita lihat di sini di dalam tabel ini, jadi kesetaraan pembiayaan dari perbandingan untuk beberapa ukuran LPG, tabung LPG. Jadi kita dalam hal ini melakukan perhitungan atau analisis untuk 3 jenis tabung, jadi tabung 3 kg yang bersubsidi, kemudian tabung 5,5 kg yang non subsidi dan 12 kg yang non subsidi. Nah, dari ketiga jenis LPG ukuran tabung ini, maka kemudian kita lihat harga yang ada pada saat ini ya, pada saat ini sesuai dengan tadi karakteristiknya subsidi dan non subsidi itu berapa. Jadi kalau kita lihat untuk 3 kg itu kan harganya Rp21.000 di 3 kg ya. Kemudian yang 5,5 itu 88.000, yang 12 kg adalah 188.700. Sekarang udah nggak ada Pak, yang 12 kg udah 200.000 Pak di pasaran. Mohon maaf, berarti ini datanya mohon maaf, ini data sebelumnya. Nah, kalau nanti kemudian kita dengan harga yang lebih terbaru, maka kemudian tentu saja kemungkinan potensi penghematannya akan lebih besar Pak. Nah, nanti sementara kita dengan data harga lama ini nanti kira-kira berapa. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi dengan harga LPG yang sudah kita ketahui, kemudian ekivalen energinya tadi kita dapat ya dari informasi sebelumnya tadi, yaitu untuk 3 kg setara dengan 23,7 kWh, untuk 5,5 setara dengan 43,5, 43, sekian dan sebagainya. Kemudian tadi kita lihat dengan harga listrik kita. Jadi harga listrik kita kan 144,7 ya. Jadi ini harga listrik normal ya. Nah, ketika kemudian harga listrik itu kemudian kita kalikan dengan ekivalen energi dari LPG tadi yang 23, 43 dan sebagainya, maka kemudian kita nanti akan mendapatkan harga ekivalen untuk tadi masing-masing LPG 3 kg, 5,5 dan sebagainya. Kita lihat di sini di kolom terakhir. Di kolom terakhir itu kita bisa melihat bahwa untuk 3 kg karena harganya masih harga subsidi 21 kg, ketika kemudian dia dikonversi menjadi listrik, maka harga listriknya setara dengan 34,239 rupiah ya. Kenapa ini lebih mahal? Ya karena LPG-nya LPG subsidi. Sementara harga listriknya dalam hal ini kita gunakan adalah harga non subsidi. Nah, tetapi kalau untuk ukuran yang 5,5 dan 12 kg, maka di sini kita bisa lihat perbandingannya. Jadi harga ekivalennya adalah 62.772. Sementara kalau kita membeli LPG langsung secara ini adalah 28.000. Artinya apa? Di sini ada margin atau benefit sekitar 26.000 rupiah. Nah, kemudian kalau di 12 kg dengan 188 tadi, kemudian kita bandingkan dengan 136, ada selisih mungkin sekitar 50-an ribu ya. Tetapi kalau harga LPG sekarang 200-an ribu, berarti selisihnya makin besar, atau potensi keuntungan atau selisihnya makin besar. Jadi ini Pak, kita lihat dari sisi kesetaraan konversi untuk masing-masing ukuran tabung, maka kemudian penggunaan konversi kompor induksi menggantikan LPG itu memang kemudian kemanfaatan ekonominya terlihat dari sisi selisih itu, selisih antara harga ketika konversi menjadi listrik dengan harga LPG yang ada sekarang. Jadi saya kira mungkin itu. Sederhananya gini Pak Janu, jadi kalau Pak Janu beli tabung yang 12 kg mengeluarkan uang 200.000, tapi kalau ibu nanti di rumah nggak pakai gas itu tapi pakai kompor induksi, itu menghemat 64.000 per tabung gitu. Jadi kalau per bulan habis 2 tabung bisa 138.000 kan penghematan itu. Jadi ini kalau kumulatif sudah akan membantu berapa impor berkurang gitu. Jadi ini memang memerlukan pemahaman kita semua dan juga perlu dukungan sikap pemerintah sendiri. Presidennya sudah ingin untuk konversi, tapi bagaimana infrastruktur di bawah, pihak-pihak terkait, kementerian terkait
bagaimana mampu mengupayakan eksekusi gitu. Jadi kalau bisa nanti kita lanjutkan lagi Pak Janu diskusi, ya kan? Ini kebetulan ada kesempatan harus jam ngajar ini, harus ngajar. Nanti kita lanjutkan lagi nih Pak. Ya, sebentar, sedikit aja. Kalau dilihat dari data ini, itu kelihatannya antara yang subsidi dan non subsidi itu penggunaan kompor induksi ini akan lebih bagus pada non subsidi. Ya kalau dilihat ini. Nah, sebetulnya perbandingannya seberapa besar itu antara yang subsidi sama yang non subsidi? Oh, sebenarnya gini Pak, kalau perbandingannya sebenarnya dari segi energinya sama. Cuman pemerintah kan memberi subsidi. Jadi harapannya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bahwa harga gas subsidi nanti ini kalau misalnya dihilangkan ya dengan atau dikurangi, pemerintah itu kewajibannya memberi subsidi langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai yang dipakai bisa mengkonversi untuk pembelian listrik gitu. Jadi kalau sekarang kan gasnya yang disubsidi. Pemberian subsidi ini juga tidak tepat sasaran. Kalau kita lihat dari data tadi, itu 90% itu penjualannya statusnya sebagai penjualan subsidi. Padahal banyak ya, masyarakat itu tidak memerlukan lagi subsidi kan. Jadi bukan mendiskriminasi masyarakat yang berhak gitu. Tetapi ini harus dilakukan penataan tata kelola subsidi gitu. Sebenarnya kita lebih punya pemikiran bagaimana subsidi itu diberikan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak. Dalam bentuk subsidi energi, bisa dikonversi listrik, sehingga nanti akan terjadi keadilan bahwa harga gas semuanya sama gitu. Tapi masyarakat yang memang memerlukan dukungan pemerintah diberi subsidi langsung dalam bentuk tunai. Oh ini subsidi energinya kepada masyarakat, nanti terserah masyarakat untuk menggunakannya. Kalau dia mau beli gas, ya gasnya sudah harga keekonomian. Kalau nanti dia pindah ke listrik, ya listriknya juga listrik keekonomian. Apakah masih disubsidi, itu mungkin perhitungan yang lain yang harus dilakukan gitu. Tapi kita hari ini dengan Pak Sergio menunjukkan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah bahwa penggunaan kompor induksi itu memberikan nilai yang lebih efisien. Ya, jadi per tabung 12 kg tadi ataupun yang 3 kg tadi semuanya lebih efisien. Hanya masalah pricing. Kalau pricingnya mengikuti harga umum, harga pasar, ya tadi itu yang 12 kilo udah 200.000, tapi kita kalau pakai kompor induksi hanya sebesar dengan tarif listrik sekarang 136.000. Ada penghematan 64.000. Itu angka yang cukup baik saya kira. Oke, jadi mungkin topik ini sangat menarik karena memang bagaimana kita mengurangi impor gas ini, ya tadi akan membantu devisa tadi. Nah, disinilah topik selanjutnya mungkin kita akan membahas yang lebih detail lagi tentang bagaimana menurunkan impor LPG ini agar pemberian BLT tadi bisa terarah dan tepat sasaran. Setuju Pak? Ya. Jadi oke, saya kira itu yang pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, and bunyikan loncengnya. Terima kasih. Selamat siang.